Rumah adalah tempat kita pulang, beristirahat, dan menua perlahan. Namun dalam pandangan langit, rumah bukan sekadar tembok dan atap, melainkan medan perjumpaan antara rahmat dan kelalaian. Ada rumah yang ketika pintunya dibuka, malaikat masuk dengan ketenangan dan doa. Ada pula rumah yang sunyi dari cahaya, meski lampunya terang sepanjang malam. Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan bahwa keberkahan sebuah tempat tidak diukur dari luasnya, tetapi dari seberapa sering nama Allah disebut di dalamnya. Karena malaikat tidak tertarik pada kemewahan, mereka tertarik pada ketaatan. Mereka tidak betah pada suara maksiat, tetapi menetap di tempat zikir dan sholat ditegakkan. Maka, sebelum kita bertanya, apakah rumahku nyaman? Renungilah pertanyaan yang lebih dalam. Apakah rumahku dirindukan oleh malaikat atau justru dijauhi oleh mereka? Sekarang mari kita merenungi 9 tanda-tanda rumah yang hidup. Rumah yang sering didatangi malaikat rahmat, pembawa ketenangan dari langit. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, rumah yang dipenuhi zikir menyebut nama Allah. Ada rumah yang tampak sederhana dari luar, namun bercahaya di langit. Ada pula rumah yang megah, tetapi terasa kosong dan berat di dalam dada. Perbedaannya bukan pada luas bangunan atau mahalnya perabotan, melainkan pada apakah nama Allah sering disebut di dalamnya atau tidak. Rasulullah bersabda, perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah adalah seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan, hadis ini menunjukkan bahwa zikir adalah ruh bagi rumah, sebagaimana ruh menghidupkan jasad. Ketika tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, dan doa sering terdengar, meski lirik, maka rumah itu hidup secara ruhani. Malaikat rahmat mencintai tempat-tempat yang dipenuhi ketaatan, karena zikir adalah makanan ruh mereka. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa zikir bukan sekadar lafaz, tetapi undangan lembut kepada malaikat agar turun membawa ketenangan. Maka, tak heran, rumah yang terbiasa menyebut nama Allah akan terasa damai tanpa sebab, hati penghuninya lebih mudah tenang, dan masalah terasa lebih ringan meski tak langsung hilang. Sebaliknya, rumah yang sunyi dari zikir menjadi berat, bukan karena kurang suara, tetapi karena kehilangan cahaya. Setan betah, malaikat menjauh, dan hati mudah gelisah, meski dunia tampak lengkap. Renungkanlah, jika malaikat memilih tempat untuk singgah, apakah rumah kita termasuk yang hidup, atau hanya berdiri, namun mati secara ruhani? 2. Rumah yang dibacakan Al-Quran. Ada rumah yang secara fisik tampak biasa, namun secara ruhani ia bersinar. Dindingnya memantulkan ketenangan, sudut-sudutnya dipenuhi rasa aman, dan penghuninya merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Itulah rumah yang dibacakan Al-Quran. Rasulullah dengan tegas mengingatkan agar rumah tidak dijadikan seperti kuburan, karena kuburan adalah tempat yang sunyi dari bacaan wahyu. Dalam hadis Sahih Muslim beliau bersabda bahwa setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Jika setan lari, para ulama menjelaskan, maka malaikat rahmatlah yang mendekat. Imam An-Nawawi menerangkan bahwa bacaan Al-Quran di rumah bukan hanya mengusir setan, tetapi juga menghadirkan sakinah, rahmat, dan kehadiran malaikat. Al-Quran adalah kalam Allah, cahaya yang tidak pernah redup. Setiap ayat yang dilantunkan, meski terbata, meski hanya beberapa ayat, menjadi sebab rumah itu diangkat derajatnya di sisi Allah. Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan bahwa keutamaan surah Al-Baqarah bukan karena panjangnya semata,
tetapi karena kandungan tauhid, hukum, dan doa yang membuat rumah terlindungi secara ruhani. Rumah yang dibacakan Al-Quran tidak harus selalu lantang. Kadang, cukup satu suara lirih di malam hari, satu mushaf yang dibuka di pagi hari, atau lantunan ayat yang menemani aktivitas keluarga. Dari situlah malaikat turun, mencatat, mendoakan, dan membawa keberkahan. Sebaliknya, rumah yang lama ditinggalkan dari Al-Quran akan terasa sempit, mudah memicu emosi, dan jauh dari ketentraman. Maka, jika kita ingin rumah yang sering didatangi malaikat, hidupkanlah ia dengan Al-Quran, karena di sanalah langit dan bumi saling bertegur sapa. 3. Rumah yang ditegakkan sholat wajib dan sunnah. Ada rumah yang tampak sederhana dari luar, namun di langit ia dikenal dan disebut. Bukan karena luas bangunannya, bukan karena indah perabotannya, melainkan karena di dalamnya salat ditegakkan dengan penuh kesungguhan. Allah berfirman, "Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah atasnya." Surat Taha ayat 132. Ayat ini bukan sekadar perintah pribadi, tetapi tanggung jawab keluarga, menjadikan rumah sebagai mihrab pertama sebelum masjid. Rasulullah pun bersabda, "Jadikanlah sebagian salat kalian di rumah, dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para ulama seperti Imam Nawawi menjelaskan bahwa rumah yang kosong dari sholat sunnah akan kehilangan cahaya ruhani, sebagaimana kuburan yang sunyi dari kehidupan. Sebaliknya, rumah yang dipenuhi sholat, baik sholat wajib berjamaah bersama keluarga, sholat sunnah rawatib maupun qiyamul lail, akan hidup dengan cahaya iman. Salat adalah ibadah yang paling dicintai Allah, dan malaikat mencintai apa yang dicintai Allah. Ketika takbir berkumandang di ruang tamu, ketika sujud dilakukan di sudut rumah, ketika air mata jatuh dalam doa malam, malaikat rahmat turun, menaungi, dan mencatat keberkahan. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa salat adalah penopang hati. Jika ia hidup, maka hidup pula seluruh amal. Rumah yang ditegakkan salat bukan rumah tanpa masalah, tetapi rumah yang memiliki tempat kembali saat masalah datang. Di sanalah malaikat merasa nyaman, karena di sana ada sujud, ada doa, dan ada hamba-hamba yang terus mengetuk pintu langit. 4. Rumah yang bersih dari maksiat. Rasulullah bersabda, "Malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar makhluk bernyawa dan anjing." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini bukan sekadar larangan lahiriah, tetapi isyarat batin tentang kesucian ruang hidup seorang mukmin. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan, di antaranya Imam An-Nawawi, bahwa yang dimaksud adalah malaikat rahmat, malaikat yang membawa ketenangan, doa, dan keberkahan. Jika karena gambar dan anjing saja malaikat rahmat enggan masuk, maka bagaimana dengan rumah yang dipenuhi maksiat yang lebih terang-terangan? Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan, maksiat yang terus dibiarkan akan mengeraskan hati dan mengusir ketenangan ruhani. Musik yang melalaikan, tontonan haram, ucapan kotor, pertengkaran yang dinikmati, hingga dosa yang dipertontonkan tanpa rasa malu. Semua itu menjadikan rumah gelap, meski lampunya terang. Secara kasat mata rumah tampak hidup, namun di sisi langit ia sepi. Imam Al-Ghazali mengingatkan, dosa yang dilakukan berulang tanpa penyesalan akan mematikan rasa muraqabah, merasa diawasi Allah. Ketika rasa itu mati, malaikat pun menjauh, karena mereka mencintai tempat yang dipenuhi rasa takut dan harap kepada Allah. Rumah yang dijaga dari maksiat bukan berarti tanpa ujian, tetapi ada rasa malu untuk bermaksiat di hadapan Allah. Membersihkan rumah dari maksiat adalah membersihkan jiwa penghuninya. Saat dosa ditutup, pintu rahmat dibuka. Saat maksiat ditinggalkan, malaikat kembali mendekat, membawa ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. 5.
rumah yang menjadi majelis zikir keluarga. Ada jenis cinta yang tidak berisik, tidak dipamerkan, dan tidak menuntut balasan dunia. Ia tumbuh karena Allah, bertahan karena iman, dan berbuah ketenangan. Rumah yang penghuninya saling mencintai karena Allah bukan rumah tanpa masalah, tetapi rumah yang menjadikan iman sebagai tali pengikat saat perbedaan hadir. Di dalamnya ada nasihat yang lembut, teguran yang tulus, dan doa yang diam-diam dipanjatkan satu sama lain. Rasulullah bersabda bahwa Allah memiliki malaikat yang berkeliling mencari majelis zikir. Para ulama seperti Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa majelis zikir tidak terbatas di masjid, tetapi mencakup setiap tempat yang di dalamnya Allah diingat dan ketaatan ditegakkan. Maka rumah yang diisi dengan percakapan iman, saling mengingatkan sholat, menguatkan saat futur, dan menahan lisan dari menyakiti, itulah majelis zikir keluarga. Malaikat pun hadir, duduk bersama mereka, dan menaungi rumah itu dengan rahmat. Ibnu Hajar al-Asqalani menegaskan bahwa cinta karena Allah adalah sebab turunnya sakinah. Ketika suami istri, orang tua anak, dan sesama penghuni rumah menjadikan Allah sebagai tujuan, maka amarah mereda, ego melemah, dan hati menjadi lapang. Di rumah seperti inilah malaikat betah, karena mereka mencintai apa yang dicintai Allah, hati yang ikhlas, lisan yang jujur, dan kasih sayang yang menuntun pada kebaikan. Rumah itu mungkin sederhana, tetapi langit mengenalnya. 6. Dihuni orang yang sabar, lembut, dan tidak suka bertengkar. Ada rumah yang secara fisik sederhana, namun terasa lapang di dada. Begitu memasukinya, hati menjadi tenang, suara meninggi jarang terdengar, dan kata-kata kasar hampir tak pernah singgah. Inilah rumah yang dihuni oleh kesabaran dan kelembutan, akhlak yang sangat dicintai Allah dan para malaikatnya. Allah menggambarkan hamba-hamba pilihannya dengan firman-Nya. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Surat Al-Furqan ayat 63. Para ulama seperti Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa sifat rendah hati ini bukan hanya tampak di luar, tetapi paling nyata dalam kehidupan rumah tangga. Cara berbicara, menyelesaikan masalah, dan menahan amarah. Rasulullah bersabda bahwa kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali ia akan menghiasinya. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, malaikat menyukai tempat yang dipenuhi akhlak mulia karena akhlak itu adalah pantulan ketaatan batin. Rumah yang penghuninya terbiasa sabar saat diuji, menahan lisan saat marah, dan memilih diam daripada bertengkar, menjadi rumah yang bersih secara rohani. Sebaliknya, rumah yang dipenuhi teriakan, cacian, dan emosi yang tak terkendali akan terasa berat meski mewah. Bukan karena sempitnya ruang, tetapi karena hilangnya ketenangan yang dicintai malaikat. Maka, ketika kita berusaha melembutkan hati di dalam rumah, bersabar kepada pasangan, anak, dan keluarga, sesungguhnya kita sedang mengundang kehadiran malaikat rahmat untuk berdiam bersama kita. 7. Rumah yang banyak sedekah dan kebaikan. Ada rumah yang pintunya sederhana, isinya pun biasa saja, tetapi langit sering terbuka di atasnya. Bukan karena luas bangunannya, melainkan karena tangan-tangan penghuninya ringan memberi. Sedekah yang keluar dari rumah itu, meski kecil dan tak terlihat manusia, membuat malaikat turun setiap pagi, membawa doa yang tak pernah ditolak. Rasulullah bersabda bahwa setiap hari 2 malaikat turun, satu berdoa agar Allah mengganti harta orang yang bersedekah, dan satu lagi mendoakan kebinasaan bagi orang yang kikir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan, doa malaikat adalah doa yang mustajab karena keluar dari makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah.
maka rumah yang penghuninya gemar bersedekah sejatinya sedang didoakan setiap hari oleh langit. Sedekah bukan hanya soal uang, senyum yang tulus, memberi makan, membantu tanpa diminta, memaafkan tanpa mengungkit, semuanya kebaikan yang memanggil rahmat. Al-Ghazali menyebutkan bahwa sedekah membersihkan harta dan hati, dan kebersihan hati itulah yang dicintai malaikat. Ibnu Hajar menambahkan, keberkahan sedekah sering tampak bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan rumah dan cukupnya hidup. Jika sebuah rumah terbiasa berbagi, malaikat merasa dekat. Doa mereka menaungi atapnya, rahmat mengalir di sudut-sudutnya, dan keberkahan tumbuh tanpa disadari. Rumah itu mungkin tak dikenal di bumi, tetapi namanya harum di langit, karena kebaikan yang terus mengalir dari dalamnya. 8. Rumah yang didoakan saat masuk dan keluar. Ada rumah yang pintunya sederhana, tapi penjagaannya luar biasa. Bukan karena kunci besi atau kamera pengawas, melainkan karena setiap langkah penghuninya diawali dengan menyebut nama Allah. Rasulullah mengabarkan bahwa ketika seseorang masuk rumah lalu membaca bismillah, setan langsung berputus asa dan berkata kepada sesamanya, "Tidak ada tempat bermalam dan tidak ada makan malam bagi kalian." Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, hanya dengan satu kalimat pendek, sebuah rumah menjadi wilayah terlarang bagi setan dan secara ruhani menjadi aman serta tenang. Para ulama seperti Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa menyebut nama Allah saat masuk dan keluar rumah adalah adab yang membuka pintu perlindungan ilahi. Ketika setan dihalangi, maka pengaruh bisikan, pertengkaran, dan kegelisahan pun berkurang. Di ruang yang bersih dari gangguan setan, inilah malaikat rahmat lebih dekat untuk hadir. Malaikat mencintai rumah yang penghuninya sadar akan kehadiran Allah dalam setiap aktivitas, bahkan dalam hal yang paling sederhana seperti melangkah masuk atau keluar. Doa saat masuk dan keluar rumah juga mendidik hati untuk selalu bergantung kepada Allah. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa kebiasaan kecil yang terus-menerus dilakukan dengan niat menghadirkan Allah akan membentuk benteng ruhani yang kuat. Rumah seperti ini mungkin tidak mewah, tetapi dipenuhi keberkahan. Udara di dalamnya terasa lapang, hati penghuninya lebih mudah tenang, dan masalah tidak mudah membesar menjadi konflik. Inilah rumah yang dijaga dari langit, karena penghuninya tidak pernah melupakan Allah bahkan sebelum menutup dan membuka pintu. 9. Rumah yang lisannya mengalirkan kebaikan. Ada rumah yang pintunya biasa saja, dindingnya sederhana, namun langit sering memperhatikannya. Bukan karena megahnya bangunan, melainkan karena di dalamnya sering terangkat doa-doa tulus untuk orang lain. Rasulullah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di sisinya ada malaikat yang berkata, "Amin, dan bagimu seperti itu." Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, setiap kali penghuni rumah mendoakan orang tua, anak-anak, tetangga, atau kaum muslimin, secara diam-diam, malaikat hadir, mengamini, dan membalas doa itu dengan kebaikan yang sama. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa doa untuk saudara seiman tanpa sepengetahuannya adalah tanda hati yang bersih dari iri dan dengki, dan itulah sebabnya malaikat ditugaskan khusus untuk mengaminkannya. Ibnu Hajar menambahkan, kehadiran malaikat dalam doa semacam ini menunjukkan kemuliaan amal yang lahir dari keikhlasan murni. Maka, rumah yang penghuninya gemar mendoakan orang lain adalah rumah yang dipenuhi cinta karena Allah, bukan kepentingan diri. Di rumah seperti ini, doa bukan hanya ritual, tetapi nafas kehidupan. Ada doa sebelum tidur, doa setelah sholat, doa lirih di tengah malam untuk kebaikan orang lain. Dari lisan-lisan yang lembut itu, keberkahan turun tanpa disadari.
Rumah menjadi tempat yang menenangkan karena malaikat rahmat merasa dekat dan betah berdiam. Inilah rumah yang langit kenal namanya, karena di dalamnya kebaikan terus mengalir lewat doa. Sahabat Irman Hidayah, rumah bukan sekadar tembok, atap, dan perabot. Ia adalah ruang ruhani, tempat di mana langit dan bumi seakan saling menyentuh. Di sanalah doa-doa dinaikkan, air mata ditumpahkan, dan harapan digantungkan kepada Allah. Karena itu, rumah bukan dinilai dari megahnya bangunan, tetapi dari apa yang hidup di dalamnya. Zikir atau lalai, cahaya atau gelap, rahmat atau maksiat. Jika rumah dipenuhi zikir, malaikat turun membawa ketenangan. Jika Al-Quran dibacakan, malaikat rahmat menaungi. Jika sholat ditegakkan, rumah itu dicatat sebagai tempat yang dicintai langit. Namun, jika rumah dibiarkan kosong dari nama Allah, dipenuhi maksiat yang dibiarkan, maka malaikat menjauh, bukan karena benci, tetapi karena rumah itu tak lagi ramah bagi cahaya. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan, sebagaimana ditegaskan Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar, bahwa malaikat mencintai kebersihan, lahir dan batin, ketenangan, zikir, serta ketaatan. Malaikat hadir di tempat yang Allah cintai dan pergi dari tempat yang Allah murkai. Maka sesungguhnya, menghadirkan malaikat di rumah bukan perkara rumit. Ia dimulai dari perkara-perkara kecil yang konsisten, menyebut nama Allah, menjaga salat, menjauhi maksiat, dan saling mendoakan. Renungkanlah, apakah rumah kita hari ini lebih sering terdengar lantunan zikir, atau justru keluhan dan amarah? Apakah malaikat betah berdiam, atau hanya singgah lalu pergi? Mari kita perbaiki rumah kita, bukan hanya secara fisik, tetapi secara ruhani. Jadikan ia tempat yang dicintai Allah, agar malaikat pun senang berdiam di dalamnya. Karena ketika malaikat hadir, keberkahan turun, hati menjadi tenang, dan rumah, sekecil apapun, berubah menjadi taman dari taman-taman rahmat. Sesungguhnya malaikat itu mencintai apa yang dicintai Allah, dan siapa yang rumahnya dicintai malaikat, sungguh ia telah diberi anugerah yang besar. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang bantu kami dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan konten penuh makna dari channel Irman Hidayah. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surganya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.